kejadian-kejadian ini. Tunjukkan siapa? Ini kan Tunjukkan siapa dan janjilah di bawah Alkitab. Gitu loh. Itu nggak ada masalah. Nanti kita Ya udah, berproses tunjukkan aja. kalau hal yang demikian. Ya kapan kita bikin Sekarang forumnya lah. ini, Ngabalin nggak berani, Anda juga nggak berani. Oke. Anda jangan nantang-nantang orang kayak kita gini. Kita nyalinya lebih dari setan. Udahlah. Iya benar, memang nyalinya lebih dari setan. Udahlah, Makanya nggak berani di bawah kalian Alkitab. Tuduhan Joshua memicu gelombang dukungan dan kritik di media sosial, dengan tagar Rismon palsu sempat trending, meskipun kini mulai redup seiring munculnya bukti baru. Rismon membalas dengan bukti konkret berupa publikasi ilmiahnya yang tersebar luas. Ia telah menerbitkan ratusan buku pemrograman, khususnya di bidang MATLAB, C, dan keamanan data. Ya, teman-teman semua, terlihat sudah ya, Bung Sylvester Kicep tak mampu menjawab pertanyaan dari Bung Roy Suryo. Padahal sederhana saja kan, Bung Roy Suryo menanyakan apa yang telah di-statementkan oleh Bung Sylvester mengenai bohir di belakang Roy Suryo CS. Tapi nyatanya tak mampu untuk bisa menjawab, malah justru muter-muter kemana sampai ke demo segala. Itu kan berarti pengalaman dia mungkin ya, bukan pengalaman Bung Roy Suryo CS gitu. Mengenai kalau ada demo nanti akan ada yang membiayai seperti beli aqua dan lain sebagainya. Tidak, karena kan ini bukan soal politik, tapi ini soal kebenaran dan kejujuran gitu loh. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat ya, Bung Ngabalin kemarin ketika ditanya oleh Bung Roy Suryo tak mampu menjawab. Dan sekarang Bung Sylvester pun seperti itu. Malah ketika ditanya oleh Bung Roy Suryo nggak berani, nyolot dia. Anda jangan nantang-nantang orang kayak kita nyalinya lebih dari setan katanya. Ngeri kali, bikin kaget loh. Lah terus kalau nyalinya lebih dari setan kenapa gitu? Emang Bung Roy Suryo takut? Ya enggak lah. Yang ditakutin tuh orang yang pengetahuannya luas, yang cerdas. Itu yang perlu ditakutin. Gitu loh. Hari gini masih ngomongin nyali lebih dari setan, kan kocak gini deh. Kan dari sini rakyat bisa melihat akhirnya kan. Nah, nanti juga kita akan membahas ya soal hak paten dari Bung Rismon Sianipar, di mana memang beliau itu adalah lulusan dari Jepang dan itu sah dan diakui oleh negara Jepang, yang dimana di sana itu sangat ketat sekali. Nggak mungkin lah kalau memang nggak mampu bisa lulus ataupun mempunyai hak paten gitu. Terbukti juga dari tulisan buku Bung Rismon Sianipar yang sangat banyak sekali di Amazon, kalian bisa ngecek. Nah, nanti di video ini kita akan bongkar juga ya. Jadi jangan skip-skip dulu, tonton sampai akhir. Kita lihat dulu perdebatannya. Pak Jokowi, jadi intinya kalau saya kepada Mas Roy siap-siap ya intinya. Siap-siap apa nih, Bung? Siap-siap apa? Ya, Siap-siap bersaksi di bawah Alkitab nggak, Bang Sylvester? Siapa saya untuk apa Mas Roy? Saya bukan orang tertuduh seperti Anda loh. Bukan, Ya. Anda menuduh, Yang Anda menuduh saya kami ini- itu menerima saya uang besar. ini- Ngabalin nggak berani bersaksi di bawah Quran. Sekarang Anda berani nggak bersaksi di bawah Alkitab? Jadi begini ya. Ya berarti nggak berani. Berbohong dong Anda. Buat apa saya? Mas Roy, Anda sudah keluar-keluar di mana saja teriak saya terima dana besar. Saya terima ada buktikan itu di bawah Alkitab kalau itu memang ada. Silakan dibahas, Bang. Ini kita ngomong apa dia lari kemana ya? Jadi Gak apa-apa. Kalau tadi kan sudah satu hal. Beritanya itu juga. Ya, sudah satu Berani hal. nggak gitu aja cuman. Tapi kan ini melanjutkan soal tudingan mengenai ada dana besar yang kemudian melibatkan Bung Roy Suryo CS. Tanggapan Anda? Saya bilang ada bohir, Mas Roy, bukan ada dana besar ke Anda, jangan salah. Makanya pakai otak dan telinga Anda. Oke, ya. Jadi, ada bohir, berani nggak Anda di bawah Alkitab, karena nggak mungkin di bawah Quran Anda. Tunjukkan bohirnya, kalau nggak berarti bohong. Kita dengarkan dulu Bung Sylvester, Mas Roy. Kegiatan politik itu ada operasional politiknya. Nggak Ya, ada. contohnya kita mau demo aja. Dengar dulu, saya ngomong dulu. Ya Ini itu gimana pengalamannya sih, Sylvester tukang demo, saya nggak suka demo kok. Silakan Bung. Dengar dulu, orang mau demo aja itu paling tidak ada beli aqua. Ini ketahuan nih, ketahuan tukang demo bayaran nih. Ya ampun, Mas Roy, dengar dulu ya. Nah, kawan-kawan itu, ini kan kegiatan politik, Mas Roy. Masih ada dana operasionalnya. Nggak ada, ya. ini bukan politik. Jadi Anda maksud bahwa ini sebenarnya bukan mengarah kepada Mas Roy, tapi hanya menyebut bahwa ada bohir gitu? Salah itu. Ngaco itu. Saya mengatakan ada bohir di belakang teman-teman yang mengoperasionalkan secara politis kejadian-kejadian ini. Tunjukkan siapa? Ini kan Tunjukkan siapa dan janjilah di bawah Alkitab. Gitu loh. Ya, Jadi tunjukkan intinya aja. Itu.
Ya tunjukkan aja. Itu nggak ada masalah. Nanti kita Ya kita udah berproses tunjukkan aja. kalau hal yang demikian. Ya kapan kita bikin Sekarang forumnya ini- lah. Ngabalin nggak berani, Anda juga nggak berani Oke, berarti. kalau gitu Bung Silvester mumpung ada Mas Roy di sini. Berani aja kenapa Anda ini? Anda jangan nantang-nantang orang kayak kita gini. Kita nyalinya lebih dari setan. Udahlah, Iya benar, memang nyalinya lebih dari setan. Memang. Tapi untuk klarifikasi ya. Yang ngomong di medsos saja, bohong-bohong aja. Makanya kalian ini kan konyol, menuduh orang tapi tidak punya bukti. Udahlah, Makanya nggak berani akhirnya bahas kalian kita. sekarang Pegangan kita, habluminallah dan Bung habluminanas. Silvester, Aduh teman-teman semua, asli ini kocak banget ya. Ini kalau kata Bung Rocky Gerung, satu ikan terpancing. Jadi Bung Silvester ini udah mulai emosi ya ketika dikatakan sama Bung Roy Suryo bahwasanya beliau nggak berani gitu ya. Dia jelas karena setiap ditanya siapa, apa namanya, yang ngeles saja nggak mau menjawab gitulah. Inilah pentingnya kalau misalnya mengeluarkan statement itu memang harus sesuai dengan data dan fakta gitu. Jadi ketika ditanya kejelasannya bisa menjawab gitu loh. Kalau seperti ini kan nggak bisa menjawab, malah ngeles kemana-mana sampai ke demo dan lain sebagainya. Padahal kata Bung Roy Suryo ini bukan kegiatan politik, melainkan adalah ini tentang kejujuran gitu loh dan kebenaran. Jadi kocak sampai sini ya. Nyalinya lebih dari setan loh, ngeri nggak coba? Ya begitulah teman-teman semua, kita sebagai rakyat yang menonton kita bisa melihat mana yang sesuai fakta dan mana yang hanya omon-omon saja gitu. Oke teman-teman semua, kita beralih ya mengenai fakta yang diberikan oleh Joshua yang ketika itu menantang Bung Rismon Sianipar untuk berdebat. Bahkan beliau juga menampilkan WhatsApp-nya gitu ya, yang dimana katanya Bung Rismon Sianipar tidak berani untuk bertemu dengan Joshua gitu. Sehingga banyak juga dari kubu mereka yang huri-huri gitu mengatakan bahwasanya Bung Rismon Sianipar cuma omon-omon doang dan lain sebagainya. Tapi ketika itu dijawab juga sama Bung Rismon Sianipar untuk menantang balik Joshua untuk ke Jakarta dan berdebat di sana. Terserah mau di podcast manapun ataupun di stasiun TV gitu ya. Tapi nyatanya netizen juga ada yang membongkar gitu bahwasanya memang Bang Rismon Sianipar itu bukan orang sembarangan. Bahkan beliau sudah menulis buku banyak sekali dan bisa kita akses di Amazon. Oke teman-teman semua, kita lihat videonya. Tuduhan Joshua Sinambela, ahli forensik digital, yang menyebut ijazah S2 dan S3 Rismon Sianipar dari Universitas Yamaguchi, Jepang, palsu, tampaknya mulai kehilangan pijakan. Rismon Hasiholan Sianipar, akademisi dan peneliti yang terkenal karena analisisnya terhadap ijazah mantan Presiden Joko Widodo, kini menunjukkan bukti kuat yang membantah klaim Joshua. Jejak publikasi ilmiahnya yang luas, ratusan buku pemrograman diterbitkan oleh penerbit nasional Andi Publisher dan Informatika, ratusan buku IT yang tersedia di Amazon, serta daftar paten di Jepang menjadi argumen yang sulit dilawan oleh penuding. Polemik ini semakin memanas, mengundang perhatian publik yang kini mempertanyakan kredibilitas Joshua dan mendukung Rismon sebagai figur akademik yang konsisten. Tuduhan Joshua dan awal kontroversi. Kontroversi bermula pada Mei 2025 ketika Joshua Sinambela, bersama Universitas Gadjah Mada, UGM, mengirimkan email ke Universitas Yamaguchi untuk memverifikasi ijazah Rismon. Tomomi Sumori, perwakilan akademik Yamaguchi, menyatakan bahwa kampus tersebut tidak memiliki catatan penerbitan ijazah atas nama Rismon. Joshua, yang mengandalkan analisis forensik seperti perbedaan warna kertas ijazah, menyimpulkan bahwa dokumen Rismon dimanipulasi. Tuduhan ini didukung oleh penelusuran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek, yang tidak menemukan penyetaraan ijazah Rismon, memperkuat narasi bahwa ijazahnya palsu. Rismon, yang sebelumnya menggugat keaslian ijazah Jokowi, menjadi target balasan. Ia menghadapi pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada 26 Mei 2025, dengan 97 pertanyaan diajukan terkait metode ilmiahnya. Tuduhan Joshua memicu gelombang dukungan dan kritik di media sosial, dengan tagar Rismon palsu sempat trending, meskipun kini mulai redup seiring munculnya bukti baru. Jejak publikasi ilmiah yang mengguncang narasi. Rismon membalas dengan bukti konkret berupa publikasi ilmiahnya yang tersebar luas. Ia telah menerbitkan ratusan buku pemrograman, khususnya di bidang MATLAB, C, dan keamanan data, melalui penerbit nasional ternama seperti Andi Publisher dan Informatika. Judul-judul seperti pemrograman MATLAB dalam contoh dan penerapan, 2013, dan pemrograman C, dasar pemrograman berorientasi objek, 2012, menjadi rujukan di kalangan akademisi dan praktisi IT. Selain itu, ratusan buku IT-nya yang tersedia di Amazon,
termasuk chapter di Intech Open tentang algoritma reaksi dan pengenalan visual, menunjukkan jangkauan internasional karyanya. Publikasi ini tidak hanya terbatas pada buku, tetapi juga mencakup jurnal internasional dan kolaborasi dengan peneliti Jepang seperti Profesor Mike Hidetoshi dan Nomura Atsushi. Jejak ini sulit dipalsukan, mengingat proses peer review dan distribusi komersial yang ketat. Bagi banyak pengamat, konsistensi publikasi Rismon menjadi kontradiksi langsung terhadap klaim Joshua, yang hanya mengandalkan pernyataan dari pihak Yamaguchi tanpa bukti mendalam tentang manipulasi dokumen. Daftar paten Jepang yang tak terbantahkan. Poin terkuat Rismon adalah daftar paten yang ia kantongi di Jepang, negara yang dikenal ketat dalam proses paten. Sebagai peneliti, Rismon mengintegrasikan metode Fitsug-Nagumo dengan kriptografi kurva eliptik, ECC, untuk keamanan data, sebuah inovasi yang diakui secara hukum di Jepang antara 2008 dan 2014. Paten ini, yang dapat diverifikasi melalui database paten Jepang, menunjukkan bahwa Rismon memiliki hubungan akademik dan profesional yang signifikan dengan komunitas ilmiah Jepang, termasuk kemungkinan kolaborasi dengan Universitas Yamaguchi. Jika ijazahnya palsu, mustahil baginya mendapatkan pengakuan paten tanpa verifikasi akademik yang ketat. Pengamat hukum dan IP, hak kekayaan intelektual, menilai bahwa paten ini menjadi bukti kuat keaslian kredensial Rismon, menempatkan Joshua dalam posisi sulit untuk membuktikan tuduhannya. Publik di X pun mulai mengkritik Joshua, dengan banyak yang menyebut tuduhannya sebagai sembrono dan kurang data. Kritik terhadap metode Joshua dan dukungan bagi Rismon. Metode Joshua, yang mengandalkan perbedaan warna kertas dan korespondensi email, dianggap kurang komprehensif oleh kalangan akademisi. Warna kertas dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau proses pemindaian, bukan indikator mutlak keaslian. Sementara itu, email dari Tomomi Sumori mungkin tidak mencerminkan seluruh arsip historis Yamaguchi, mengingat institusi besar